Nah, teman-teman, saat ini saya sudah terhubung dengan orang tua Ananda kita yang ada di Rimbo Bujang ya. Rimbo Bujang terkait kasus kemarin Bapak Salim Arahap. Nah, gimana kabarnya sekarang, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, Ah, Bang. Bang, di sini saya mau tanya ini, Bang. Tanya kronologis Ya, awalnya, mungkin Abang nggak keberatan untuk cerita ke kita-kita di sini. Coba kalau sempat, kalau bisa Bang ceritakan dari awal, Bang. dari awal kejadian ya, Iya, Bang. Singkat saja, Bang, yang dari penting nanti. anak itu kita tanya harus pas semua atau singkat-singkat apa? Singkat-singkat aja lah, Bang. Ini mulai misalkan si Ananda kita itu ngubungin Abang, itu kan beredar videonya begitu ya, Bang. Abang dihubungin Anda suruh Nah, ke pesantren, tapi Abang nggak bisa gitu. Dan namun terjadilah hal, ya, hal seperti ini. ya kalau mau dicerita dari awal penuhnya ya nggak apa-apa juga Oh ya biar boleh, Bang, jelas boleh ya. cerita, Bang. Itu lebih baik, Bang. Nah, jadi begini, kebetulan ini pada hari Selasa, bentuknya itu hari Rabu ada pertemuan di pesantren Rohidatul Mujawidin. Itu Mm-mm. setiap bulan sekali itu ada pertemuan. Kebetulan pada sore hari itu si anak saya Khairul almarhum melepon uh, mamanya yang mengangkat. Kebetulan saya juga di belakang di waktu itu saya buat pagar. Jadi menanyakanlah sama mamanya. Jadi Assalamualaikum mak, Waalaikumsalam. Uh, sehat, sehat. Untuk berangkat mak ke pesantren. Ya lebih itu kalau kalau nggak hujan ya berangkat, ini kan hujan juga. Oh ya lama. Nah, terus itu kok mamaknya menjawab, kau sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau bisa besok cepat ya mak berangkatnya. Ya kenapa rupanya nggak pernah kau bilang cepat-cepat untuk berangkat. Nah, adalah yang mau kau omongkan, ada kejutan, dia bilang kayak gitu. Ya saya juga di belakang itu tertegun juga. Saya ingat kan kejutan, ditanya sama mamanya, Mm-mm. kejutan apa? Kejutan nantilah aku omongkan di pesantren katanya. Oh iyalah, aku saya juga merasa dengan mamanya ini kejutan paling dia mendapat nilai bagus, mungkin Oh, bisa mau diomongkan. ah, Iyalah kalau bisa besok cepat pagi ya mak ya. Pas itu pas itu setelah apa itu mamanya mau bertanya, jadi kau sehat kan? Sehat. Terus itu yalah besok kalau apa cepat datang kalau nggak hujan. Ya terus ditutup HP-nya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lepas gelagat-gelagat itu mencurigakan ada waktu itu, Bang. kalau mencurigakan saya kan nggak ada. Cuma Oh, dia kan untuk nggak ada mencurigakan. Kalau menurut saya dia ngomong kayak gitu itu mungkin dapat nilai apa kemana kan gitu. Nggak ada karena kami tanya, oh sehat-sehat, nggak ada apa-apa. Yalah kami ya saya juga kalau di belakang terus dia sambil tertawa juga sih. Kenapa sih kok dia minta cepat apa sih mamanya biasanya juga kan? begitu, Bang. Ini ya, Ananda kita ini biasanya begitu hari-harinya. Kalau dia iya sih bang. Jadi dia memang kalau ada apa-apa dia tuh nggak terbuka juga anaknya. Oh. Ya apalah anaknya tertutup anak ini. Mm-mm. Jadi pas itu matikan HP-nya kan. Nah, saya masih sibuk aja membuat pagar apa untuk ayam itu di belakang itu kan. Mm-mm. Nah, lepas itu menjelang maghrib, setelah maghrib 7.30 atau 20 itu datanglah tetangga itu, tetangga Bapak Tugiono itu datang ke rumah saya membawa HP, membawa HP itu melalui PA pesan suara menyampaikan dari pesantren itu bahwa di pesantren itu ada yang meninggal. Oh. Nah, yang meninggal itu kebetulan itu
Pak Tugiono itu anak dia itu kan sekolah kelas 1, baru masuk dia MTS juga. Heeh. Jadi yang di kampung ini, yang di tempat saya ini 3 orang yang sekolah di situ. Tapi si Baim itu satu kelas dengan almarhum. Nah, jadi masuklah settingan itu ke Tugiono itu mengatakan bahasa Jawa itu loh, bahasa Iya. Jawa. Saya artikan itu bahasa mereka itu, tolong sampaikan tolong ngapunten, mohon maaf, sampaikan kepada keluarga si Baim, bapaknya si Baim, bahwa si Baim itu telah dipanggil yang kuasa, sekarang itu sudah dimandi, dikafani, sudah mau diberangkatkan ke kediaman. Tolong jangan gak usah keluar gitu kan, untuk kan gitu. Kedua kali terus Pak Tugiono itu datang ke rumah saya, terus dia ngomong, ini kok ada orang meninggal. Saya tadinya nggak percaya, ini WA apa ini kamu, WA grup atau apa? Dia tanya, dia WA grup. Oh, kok WA grup kok si Baim itu, kalau saya bukan si Baim, namanya dia itu di pesantren, cuma di rumah. Nah, jadi saya habis itu, ini nggak mungkin kan itu. Ini berita, kalau saya yakin nggak yakin karena WA grup. Coba pastikan lagi siapa yang betul yang meninggal. Ah, lepas itu dia apalah dengan saya. Dia naik lagi cari jaringan, dia kembali lagi masuk settingan itu, dia bilang settingan yang kedua itu rekaman pun sampai sekarang masih ada itu kan di HP saya itu, untuk barang bukti saya nanti itu langsung masuk settingan yang kedua itu, pesan suara bahasa Jawa itu bahwa maaf katanya, yang meninggal katanya tetangganya Rizky yang bernama Airul Arahab. Jadi yang hubunginya bukan ke abang langsung ya, Bang? Bukan ke saya. Jadi lepas itu Bang, ini beritanya apa sebetulnya? Ini berita hoax atau gimana? Kalau berita Iya, hoax kayak masih simpang siur gitu ya, Bang ya? Pada waktu itu masih simpang siur ya? Orang ini buat gaduh kan. Lepas itu aku telepon lah Bang, guru itu, anakku itu yang namanya Rizky Nandar itu kan, wali kamarnya. Jadi lepas itu aku telepon sampai 8 itu, lepas 10 kali itu tidak ada diangkat. Terus itu mamanya kebetulan ada nomor juga, nyimpan guru juga. Jadi ditelepon berapa kali, saya ingat 5 kali pas 10, 8 kali baru diangkat dengan dia. Terus kami tanya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami mau tanya, di pesantren itu adakah orang meninggal? Maaf Pak, saya tidak ada di pesantren. Saya sekarang ada di rumah, entah di luar ya, gitu lah dia jawabannya. Oh iyalah Pak, coba kami mohon cari informasi, ada yang meninggal atau tidak ya pesantren itu. Oh iya Pak, terima kasih. Dan saya cari informasi, matikan. Lepas itu lama ini Bang, baru kami telepon lagi sama mamanya. Kami telepon lagi, terus kami telepon, dia jawab, dia tanya, ini orang ini ibu siapa ya? Ibu Marlia, bapaknya Salim Arahab. Oh nggak ada Pak, nggak ada Bu, ini yang meninggal di pesantren, saya sudah komunikasi di sana. Oh iyalah, ini sebetulnya ini tanya lagi, ini apa sih? Kok nggak ada yang katanya meninggal, ada yang nggak meninggal. Tapi saya yakin berarti ini memang tidak ada orang meninggal. Karena kalau memang ada yang meninggal, walaupun anak saya dibilang meninggal, saya kok nggak yakin kan. Pasti mereka menghubungi saya. Iya, benar. Saya terus begini sama mamanya. Ya mamanya kan nangis juga. Iya. Saya bilang ini bukan apa, bukan meninggal ini entah bukan apa gitu bilang. Kalau memang meninggal anak kita, aku bilang orang santri jelas menghubungi kita, bukan menghubungi orang lain.
bang, eh, terus cari informasi lagi lah. Terus Sugiono itu pergi ke rumahnya si Jana ini. Si Jana ini kan si Mama si Baim. Pergi ke sana. Rupanya terus itu aku telepon dia si Jana ini. Sebetulnya siapa yang meninggal bang? Dia cuma menangis. Ini bang, abang yang meninggal, Rola Rahab yang sabar. Loh, gimana ini? Gimana ini gue bilang. Terus itu Sugiono balik dari rumah dia. Saya tanyakan kembali, sebetulnya siapa sih yang meninggal ini? Saya bilang, ini anak kamu. Sekarang sudah dibawa dari perjalanan. Loh, kok bisa kayak gini? Saya bilang, ini ada apa? Saya bilang, sampai anak saya meninggal, saya harus dikabarin. Ini ada apa? Terus itu bang, singkat ceritanya, saya ada komunikasi juga dengan keluarga itu kan. Terus itu ambil pikiran apa? Memang kita udah pikiran kasih mama sih, udah mama yang menang, saya pindah saya, tapi saya perasaan saya itu sekarang kayak itu kayak ngomongnya itu kayak disambar petir siang hari itulah. Tapi saya harus kuat. Iya benar bang. Saya harus kuat. Kalau saya terus saya instan tahapan itu nggak selesai ini. Nah, terus itu setelah itu saya kebetulan di situ saja orang sudah ramai sih malam itu. Malam itu kalau nggak ada salah jam 9 sampai jam 8 orang sudah banyak di rumah. Kemudian saya ada yang membawa mobil, istri ikut, ada keluarga ikut juga lah. Penuh. Terus itu saya keluar sampai di tengah jalan itu. Jadi orang tua si Baim ini di situ dia bilang, bang gak usah keluar. Nah orang itu sudah masuk tuh. Saya bilang alasan abang nggak boleh keluar itu kenapa bang? Saya nggak tahu juga bang. Abang nggak boleh keluar katanya ya? Ya nggak usah keluar bang, karena posisi orang itu sudah di tengah jalan katanya mau kemari. Nah lepas itu saya bilang, saya telepon orang tuh ke sana. Orang tuh seandainya mereka masuk, tetap saya akan keluar. Saya tidak terima meninggal anak saya, tetap saya akan visum ke rumah sakit, dia bilang. Lepas itu, jadi awal memang abang punya niat mau visum? Iya bang, memang saya mau visum itu. Lepas itu sampai kalau rumah dia dengan rumah saya sekitar 1 kilo lah bang, itu jauhnya. Dan si Rian itu bapaknya Rian, siapa ini si Jana namanya, si anak si Baik. Lepas itu kan kita langsung ikut. Rupanya sampai pertengahan itu kalau kita keluar dari rumah saya itu sekitar 13 kilo bang, di jalan di Simpang Kilis itu, di jalan aspal itu. Nah jadi ini sih saya juga nggak tahu apa mereka gimana. Tiba-tiba si Rian ini, istri si Jana ini, di pertengahan jalan dia motong kami kencang. Saya ingat menemui Ustadz ini, entah apa kita nggak tahu juga sih. Sempat kawan itu bertanya yang, loh, itu siapa yang di belakang kok kencang kali gitu ya kawan ini bertuan. Jadi si Rian tapi nggak pernah dia motor kayak gitu. Lagi pun kalau dia mengawal kita, ngapain dia harus duluan, dia di belakang. Seharusnya kalau ngawal di belakang ya bang. Nah itu saya ada apa juga ini kan gitu. Tapi saya nggak kepikir di situ bang. Saya pikir saya harus menunggu saya. Nah cuma di situ sampai di simpang tuh saya pun nggak tahu dia entah di mana, entah apa kan. Sampai di simpang itu bang, kebetulan sampai di Simpang Kilis itu, di musola itu. Kalau anak saya tuh belum sampai di situ, masih di belakang, katanya masih di perjalanan. Di situ sudah full, di situ tuh ustadz itu. Ustadz itu sudah kumpul di jalan itulah. Jadi mereka bilang begini bahasa Jawa tuh. Saya dirangkul, disalami gitu, saya dipeluk lah sama orang itu. Jadi Ustadz itu bang? Iya, walaupun saya rasa saya ini ingin gimana gitu, tapi kan saya nggak akan putus nanti walaupun kita dengan kekerasan kan gitu. Biarlah kita apa yang sudah terjadi biar, tapi harus saya usut tuntas. Ya intinya jadi, abang pada waktu itu abang berusaha tenang ya bang ya? Tenang saya bang. Saya walaupun perasaan saya tenang situ. Saya anggap gimana lah, memang udah gimana, tapi harus saya
jalani ini. Lepas itu sampai di situ orang tuh bahasa Jawa, gimana Pak, kita langsung masuk ke dalam, jadi biar cepat. Saya bilang begini, saya seandainya pun kita bawa masuk Pak, saya tidak terima, tetap saya akan bawa keluar. Dijelaskan dulu di sini. Saya bilang duduk di musola itu kan, duduk di musola itu, jelaskan di sini. Saya diam dulu, saya diam. Terus mereka mau berbahasa Jawa, berbahasa Jawanya. Saya bilang nggak usah Bapak berbahasa Jawa. Kalau berbahasa Jawa saya paham-paham, tetapi saya ini dari Medan Pak. Lepas itu kita berbahasa Indonesia saja, biar jelas semua. Bilang, oh iyalah Pak. Terus itu juga ceritanya dia di langsung dari salah satu ustadz tuh ngomong, maaf Pak, bahasa Indonesia, maaf lah Pak, nah ini kami kesini mengucapkan apa bagaimana, bahkan anak Bapak ini sudah dipanggil yang kuasa gini-gini. Tuh Waktu itu abang belum dijelaskan kronologis kenapa dan bagaimana ceritanya, belum dijelaskan bang ya? Lepas itu dia ngomong itu bang, terus itu dia ngomong bahkan kejadian ini anak Bapak itu menjemur pakaian di atas, menyangkutkan pakaian di atas, lepas itu entah dia ngambil pakaian ataupun dia yang jemur pakaian, antara itulah. Jadi dia di situ dia kesengal listrik di atas. Dia bilang terus jatuh ke bawah, terkurap apa gimana dia bilang itu, terus itu katanya dibawa ke rumah sakit di klinik center Rimbo Bujang itu. Terus itu sampai itu dia jelaskan, saya udah nggak tahan lagi nih, rasa entah semana saya rasa. Kebetulan anak saya itu belum datang. Terus dia tuh dokter itu, saya bilang gini dengan dia, saya tetap tidak terima Pak penjelasan dari Bapak, karena Pak, kenapa saya tidak ada dihubungi, sementara anak saya yang sakit cacar aja kemarin Bapak langsung menghubungi saya. Ini sempat anak saya tidak ada apa ini tuh. Seharusnya Bapak itu menghubungi saya hubungi Bapak dari Di situ mulai kecurigaan abang gitu ya? dari situ Bang. Terus itu saya telepon, ngapa dia nggak diangkat, saya bilang. Tapi kalau orang tuh berbicara, orang tuh nanti kalau orang tuh menyampaikan, nanti kami takut yang sini nanti ngeblank apa gimana alasan mereka sih. Jadi nggak dikabari yang gini-gini katanya kan. Nah jadi sekarang saya tidak terima Pak. Terus itu kalau nggak salah di malam itu terus datang almarhum itu pakai mobil ambulan sampai simpang itu, terus mamanya ya menangis, yang apa mau dibuka nggak dikasih sama mereka, nggak usah dibuka Bu. Ini sudah, abang nanya nggak kenapa nggak boleh dibuka ini sebentar gitu? sudah Ini kan anak dikabari saya kan gitu. Alasannya mereka, kalau itu kan mamanya di situ, saya masih di sana di musola, mamanya buka itu. Nggak usah Bu, ini udah dikabani, udah disolati, ya mungkin nanti kalau orang tuh berbicara nggak diterima nanti di sana gini katanya. Terus itu aku bilang, ini tetap anak saya akan saya bawa visum, bilang. Sekiranya untuk mengganti kain kapan itu saya sanggup mengirim kapan itu, bilang. Saya akan mandikan kembali anak saya sholat nanti, saya bilang. Lepas itu mereka mengeluarkan surat Bang, surat dari medical center itu. Oh jadi surat itu dibawa pada saat itu juga Bang ya? Iya, di saat itu mereka mungkin mau meyakinkan bahwa itu memang biar yakinlah kami kan. Itu dibawa surat itu dari medical center Rimbo Bujang unit 2 itu, dikeluarkan tuh bahwa menyatakan si almarhum ini telah meninggal gini sangat listrik. Ini Pak, kan aku bilang gini, Pak, ini tetap anak saya, mau tidak mau anak saya tetap saya akan visumkan kembali ke rumah sakit. Ini Pak, maaf Pak, ini pun kami sudah visumkan Pak. Ini surat dari medical center sudah ada, ini surat kematiannya. Saya baca. Saya tidak terima Pak. Seandainya pun anak saya, dia habis komunikasi dengan saya. Seandainya tiba-tiba pun dia tidak ada sakit pada hari itu,
dia memang ditakdirkan oleh yang kuasa, dia itu memang meninggal pada hari itu, Bapak itu harus menghubungi saya dan saya harus ada di sana. Bapak itu tidak bisa Bapak memandikan anak saya dan udah mengapani anak saya. Saya tidak terima, ada apa ini, dia bilang. Lepas itu, setelah itu, ini kenapa bisa keluar surat dari sentrum medikal ini, gue bilang. Ini paling penting, ini harus ada keluarga, saya harus ada izin saya ada di sini, gue bilang. Iya. Saya tidak terima, saya tidak terima ini dengan apa. Terus itu saya nggak mau tahu, terus balik apa ini ambulan yang bawa anak saya. Langsung sana bang, saat di sana di keluarga sudah ada yang menghubungi forensik ini yang di sana. Polisi itu kan. Dan kalau nggak jam 12 saya sampai di. Bang, polisi ada di situ? Itu sudah ada apa bang? Udah ngubungi keluarga itu, ada yang ngubungi. Yang ngubungin polisi itu keluarga Ananda kita ini, keluarga abang. Ya, pas itu saya pun ada kontak juga dengan wartawan di sana, udah siapkan juga di sana. Oke. Waktu itu kan, lepas itu datanglah ke sana, sampai sana jam 12 kalau nggak 12, tunggu dari kepolisian juga, sudah di situ polisi gitu kan. Terus itu dibuka lah bang, ini saya tahan nggak tahan harus saya tahankan, saya bilang. Terus itu dibuka, udah keluar darah dari bibir, sini pecah, terus itu giginya tompel, terus itu tangan keluar darah, terus tangan sama kaki itu kayak cacar itu kayak dibakar atau gimana itu lah jadinya. Di situ. Terus itu bang, giliran dia dierengkan sini, masih anak saya itu masih mengeluarkan air kencingnya masih keluar itu. Pada itu, saya ingat anak saya ini masih hidup, saya ingat. Itulah. Terus itu setelah itu ya saya menanyakan hasil dari apa sebelum kejadian, dari apa anak saya penganiayaan, mereka nggak berani jawab ya, dari dokter itu tuh. Oh, jadi abang sempat mengutarakan asumsi abang bahwasanya nih Ananda kita ini dianiaya gitu ya? Iya. Terus apa tanggapan mereka, orang bang? tuh nggak berani menyampaikan. Nggak berani mereka? Kalau mereka nggak berani mereka menjawab, ini Pak, nanti ranahnya ini bukan kami menyampaikan, ini di polisian katanya. Saya sempat tahan, ini saya nggak terima, saya tetap ini ada apa? Gue bilang, kok kayak gini, kadang kenapa Bapak tidak bisa mengeluarkan, sementara ini dari klinik sentral sudah berani mengeluarkan kena soal listrik, dia bilang. Saya bilang kayak gitu. Terus dari dokter itu, ya dia bilang bukan ranah kami Pak, kami jelaskan ini. Yalah, oke lah, saya bilang. Setelah itu balik, setelah itu saya balik bang, itu sekitar sampai jam 4 lah, sampai rumah ini jam 4 itu besoknya itu terus saya kebumikan anak saya itu sekitar jam sebelum saya kebumikan jam 10 ini datanglah si siapa ini, si mamanya si Mbak ini, si Jana kan, datang ke situ bang, ke rumah saya tuh, dia ngomong demikian. Itulah dia bilang kan, itulah Hairul, lasak kali sekolahnya sudah tahu untuk perebusan air, kabel itu dipegang, ya nyetrum, ya kayak gini lah jadinya. Nggak, kok dia tahu bang? Kalau si tetangga ini kok lebih tahu? Itu saya kok dia tahu, tapi saya diam aja dulu bang kan. Lepas itu saya kebumikan anak saya tuh dengan ambulan itu, disitulah semua satuan di situ. Setelah itu datanglah ke rumah saya, minta duduk, minta penjelasan. Rekamannya sampai sekarang video orang itu ada bang. Bahkan mereka menyatakan, anak saya mau tanya kronologisnya bagaimana kejadian ini. Orang tuh lempar sana lempar sini. Lepas itu memang kesengat listrik Pak. Anak bapak itu kami akan husnul khotimah, dia berjuang di jalan Allah katanya. Ya saya yakin anak saya itu
husnul khotimah, gue bilang. Tetapi kematian dia itu saya nggak terima, gue bilang. Apa penyebabnya, gue bilang. Sebab itu mereka meyakinkan lagi, demi Allah Pak, anak Bapak itu memang tak licik. Nah, tapi itu alasan dari Bapak, pokoknya kami tidak terima, kami akan melakukan upaya hukum. Ya, gitu. Oh, jadi memang dari awal abang Saya- memang tidak benar-benar tidak pernah terima dengan keputusan atau surat dari, bahkan surat Iya, dari itu bang ya? Iya, nggak terima saya. Terus itu di situ Bang, lepas itu mereka balik, mereka itu sering gitu di tempat si Jana itu tadi, Bapak si Baim tuh pulang di situ. Udah berapa kali pun orang tuh ke situ. Saya ingat ya kita sangka-sangka atau gimana sih. Cuma kan ada apa juga kan. Heeh. Nah, jadi di situ lepas itu ceritanya setelah itu besok ke esokan harinya saya kalau nggak salah saya lapor ke polisi dan saya datang ke rumah si Jana ini kan. Saya termasuk nggak terima dia ngomong kayak gitu. Dia tahu apa gimana kejadian itu kan itu. Saya datanglah ke rumah dia. Datang ke rumah dia, saya tanyakan dengan dia, loh, saya mau tanya, Mbak, aku bilang, kemarin di waktu almarhum masih ada, dia kok setega itulah dia bilang kayak gitu kan. Jadi saya datanglah ke situ. Maksudnya, apakah ibu tahu? Pak ibu bilang ke istri anak saya, aku bilang. Si Baim tahu. Dia bilang, itu kami nggak tahu bang, tapi dari kawan-kawan dia yang ini, loh, kok bisa bilang kayak gitu ibu? Gue bilang, aduh. Udah. Ini jangan nanti udah tahu nggak tahu jangan ditutup-tutupi. Jadi nanti jadi pidana nanti kamu, saya bilang kayak gitu. Nah, jadi dia bilang nggak tahu bang gini-gini itulah. Jadi itu lepas itu saya lapor ke polisi. Setelah lapor ke Polres Tebu, yang kalau nggak salah itu 5 hari Itu setelah dikebumikan bang ya? ya. Setelah dikomunikasikan itu kebetulan bang, kita kan di sini kan tempat saya di Desa Muara Kilis, Dusun Kumbrojo RT 16, dan itu saya ambil keputusan saya kebumikan, mamanya juga minta kan dikebumikan di Dusun Wonorejo RT 21, sebelah tetangga lah dusun itu kan. Jadi kan niat kami juga, mamanya kan enak kalau untuk sejarah. Kedua kali niat saya juga kan kalau diteruskan kan di situ jalan sama PLN sudah ada juga di situ. Jadi dekat-dekat rumah orang juga. Jadi di situ kami hubungikan. Nah, dari situ setelah 5 hari saya ingat 5 hari itu enggak, sebelum 5 hari itu dari kepolisian ataupun kami untuk menyaksikan di pengadilan itu ini harus diotopsi. Nah, jadi kami bersedia, tidak sebagai orang tua, bersedia bertanda tangan di situ, semua sudah bersedia. 5 hari kalau tidak salah itu datanglah dari forensik dari Jambi juga, dari Polres Tebu. Itu lepas itu di situ bang kita persediakan itu untuk untuk otopsi. Belum harinya sudah persediakan alat semua di situ. Dan di otopsi itu di makam itu bang. Iya tahu bang. Di makam. Nah di makam itu otopsi di situ. Setelah itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dari situ itulah bang, kita tunggu hasil dari otopsi itu tadi. Hasil dari otopsi. Oke, ini cerita abang kan sudah cukup lengkap ini, dan saya pun yang tidak ada di lokasi pun bisa memperkirakan dan bisa mengimajinasikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini pertanyaan, alasan abang untuk ke Jakarta untuk ketemu Pak Hotman Paris itu apa kemarin bang? Kalau saya gini bang, tujuan saya bahkan kan hasil otopsi itu kita beberapa kali ya kita datang ke Polres Tebu, bahkan otopsi menyatakan itu benda tumpul. Saya cuma tahu benda tumpul, kok lain dari hasil otopsi saya tidak diberitahu. Cuma mereka menyampaikan benda tumpul. Jadi oke lah benda tumpul. Kita yakin benda tumpul itu nggak mungkin berjalan sendiri. Tetapi saya bertanya, saya bertanya kepada Polres itu, mereka setelah otopsi keluar mereka katanya kurang bukti. Satu, anak-anak sudah diperiksa, tidak ada satupun yang mengaku yang mengetahui kejadian tersebut. Kedua kali
kedua kali mereka itu mengambil HP, ambil HP-nya guru-guru itu, kalau tidak salah 5 atau 4 HP itu bang, untuk dibuka katanya percakapan mereka itu di Polda. Oke, kita tunggu. Saya tanya sini, katanya seandainya pun nggak bisa itu Pak, kami mau ngambil satelit untuk membuka apa itu dari kejadian itu, dari 10 meter dari kejadian itu akan nampak nanti. Oh ya Pak, kami tunggu juga bang, kami tunggu. Bahkan sebelum saya berangkat 2 hari sebelum saya berangkat, saya datangi ke Polres. Itu saya tanyakan, itu kan kami sekaligus kami membagi tablet itu bang, kebetulan kita juga di media kan, membagi tablet itu tablet itu. Terus saya tanya dengan dia, gimana Pak perkembangannya ini? Ya ini masih diproses Pak. Kemarin juga dari Polda sudah turun 6 orang. Saya tanya, tapi apanya perkembangannya? Ya masih begitu Pak. Jadi saya ingatkan, terus saya ngomong dengan Kapolres. Di situ ada juga media juga, cuma enggak apa kan. Jadi saya bilang gini, seandainya pun tidak bisa ketemu Pak, saya bilang bukan gitu, saya anak-anak, seandainya lah anak-anak tidak ada yang mengaku, apa kira-kira tidak ada bisa yang ditahan? Saya bilang kayak gitu, ini ranahnya yang dia bilang ya. Lepas itu saya bilang, dokter dengan pimpinan atau guru kan sudah memberikan ditahan. Terus itu dia bilang, karena dari jaksa nanti kebanyakan orang tuh, opini orang tuh mengatakan nanti bisa kelalaian, bukan jadi apa penganiayaan katanya jadinya. Kalau soal itu saya nggak tahu. Bang, ini Bang, bukti CCTV yang sudah dibahas-bahas orang-orang ini, apakah Abang sudah nengok? Sudah saya nengok itu. Dari anak saya itu dari apa 13 menit itu Bang. 13 menit CCTV itu, dari 13 menit terus anak saya itu digotong dari atas ke bawah. Dibawa jangkar. Jadi di CCTV itu dilihatkan kalau anak Abang digotong ke bawah. Iya, itu anak saya kan naik apa mau jemur pakaian itu sih, dari samping itu, di samping itu nampak dari kaca. Lepas dari itu saya ingat sebelum itu ada CCTV yang udah mati juga itu. Tapi katanya tadi jatuh dari atas ke bawah. Ya itu Bang, jadi kan seolah-olah mereka gimana lah jadi ceritanya kan. Terus itu lepas itu 13 menit dari dia jemuri pakaian itu, dari atas sudah dibawa ke bawah. Oh ya. Jadi nggak ceritanya Bang. Terus itu saya komunikasi dengan dengan kanitnya juga di situ. Kalau memang gini Pak, kalau memang tidak bisa ditangkap, biar saya cari pelakunya. Satu lagi Pak, saya mau cari keadilan. Seandainya pun saya itu harus ke luar negeri, saya akan perjuangkan anak saya. Saya bukan banyak uang Pak, saya nggak ada uang, tapi saya akan mencari kebenaran untuk demi anak saya. Aku bilang gitu, udahlah kayak gitu kan. Baik. Lepas besok lagi Bang, itu Kanit minta ketemuan dengan kami. Kandaris Ipan, apa itu Pak Ipan. Terus itu ketemu, saya tanya, malah dia bertanya dengan saya, gimana Pak perkembangan? Loh, saya bukan polisi. Kalau saya polisi, mungkin saya mengadu lagi kepada polisi. Terus itu saya tanya lagi, anak-anak ya jawabnya sama Pak. Rananya nggak ada, belum tahu ke situ bisa ditahan apa enggak. Satu lagi anak nggak ada ngaku gini. Ya udahlah, saya bilang, saya pulang, saya dengan orang rumah saya putuskan, karena aku bilang yang penting kami sudah izin dengan Polres dan polisian. Kalau masih begitu saja sampai kapan, kami juga nggak sanggup kami nahan kan. Jadi lepas itu saya niatkan ini Bang, mati lampu lagi. Mati lampu Bang ya. Ya. Oke, lanjut Bang. Nah, saya niatkan dan istri saya, walaupun kami soal dana itu nggak ada, kami cari utang-utang apa gimana kami untuk pergi ke Jakarta. Kebetulan tadi ada juga rencanakan kawan juga
Jadi sebelum kami berangkat itu kami rahasiakan Bang, tidak ada orang tahu. Kita kan nggak tahu juga sih Iya, benar. namanya. Nah, Namanya bahkan berjuang ya, Bang, ya? bahwa kan kita juga ada persatuan di Tebo itu Bang, KBMT Keluarga Batak Muslim Tebo itu ada kita itu. Itu jadi dengan siapapun, dengan keluarga pun itu kami rahasiakan. Lepas itu kami ambil keputusan dengan istri saya, kami bawa anak kecil ini yang 3 tahun ini naik bis. Itu pun saya kasihan dia perutnya sakit, yang istri kami sakit, saya juga kebetulan itu sakit. Naik bis 3 hari itu pun duduknya di belakang. Jadi 3 hari kami baru sampai ke Jakarta. Jadi kami niatkan itu seandainya pun tidak ketemu 1 minggu, ketemu atau nggak ketemu 1 bulan atau 2 bulan, kami akan tetap di Jakarta. Walaupun di situ kami nggak ada uang apa, terakhirnya entah apalah di sana, entah kerja apa pun, jadi mending kami mencari keadaan daripada pun di rumah kami nggak tenang Bang. Saya juga mau ngapa-apa nggak enak perasaan udahan. Untuk apa lagi kan kita nggak tenang kan anak kayak gitu. Jadi tadi ada terlupa itu kan. Mereka saya ingat di otopsi tadi, setelah otopsi ada 3 hari, mereka itu datang ke rumah saya membawa kuasa hukum juga mereka. Siapa sih pondok pesantren ini ya? Ya, pondok pesantren. Jadi tiba-tiba mereka masuk saja di situ. Saya bilang gini, itu dari mana Pak? Dari pesantren. Orang tuh jadi langsung masuk, nggak ada yang persilakan masuk. Jadi terus itu mereka mau salam-salam, nggak usah salam-salaman Mas. Saya tunggu di luar. Itu betul ada emperan di luar. Saya suruh tunggu di luar, nggak usah masuk. Terus ada juga itu yang ada marga purba itu, dari dia bilang kan saya marga purbanya lah ini. Saya nggak urusan, nggak mau marga siapa, aku bilang. Tujuannya kan sudah ngapain kan itu. Itulah Pak, kita beri 5 menit. Apa tujuan mereka mau mengucapkan langsung kawa. 5 menit sudah selesai, ya udah silakan, itu sudah terbuka. Akhirnya mereka pergilah. Tujuan mereka entah apa, saya pun nggak tahu juga kan. Saya pun dalam apa juga, saya itu juga, tapi saya tahan kalau sempat saya apa nanti bisa. Terus kembali lagi Pak, tadi sampai mana tadi? Oh, di Jakarta ya? Iya. Di Jakarta, lepas itu kami kebetulan sekitar Kopi Zone itu di Kelapa Gading itu ada yang ngantarkan itu kami kebetulan kan ada kenalan tuh di Jakarta, di Cibinong itu Bogor itu Pak Anggiat itu dia sebagai manajer Mercy atau Propolis. Kemarin kan juga anggota itu untuk obat Propolis Min itu di Sumatera. Jadi di situ kami carilah tempat ini, dia ngantarkan kan, cari tempat Kopi Joni. Sampai Kopi Joni itu kalau nggak hari Sabtu sore. Nah lepas itu disitulah kami cari kontrakan dulu Bang. Kami tanyakan sama, di situ kan di Kopi Joni itu kan banyak orang-orang bekerja ya, jual makanan lah itu kan. Dia biasanya Pak Adman itu datangnya hari Sabtu, itu pun pagi ya Pak. Oke lah, kita cari kontrakan lah. Pertama kami cari hotel itu yang harga yang 175 satu hari lah. Lepas itu 2 hari ya, kita kalau bayar terus kan cari mahal kan 2 hari kita tunggu juga nggak datang. Terus kami cari kontrakan lah yang harganya 600 itu 1 bulannya. Jadi lepas itu di Rawa Indah itu. Lepas itu dari situ ya, dari yang di Kopi Joni itu baik-baik sih orangnya. Kita diantar, kadang kita kasih uang minyak pun mereka nggak mau juga, karena mereka melihat kita itu kesulitan juga kayak gini kan. Itu lepas saya ceritanya dari situ, hari apanya itu saya ketemu dengan MNC. RCTI itu, wartawan itu sebetulnya menunggu Pak Hotman juga, tapi tidak jumpa mereka. Jadi sharing Bang, terus dengan dia kasihkan saran dia kasihkan nomor HP itu dari asisten Pak Hotman. Nah terus itu kami komunikasi
dia suruh masukkan video itu tadi untuk 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 menyampaikan kepada Pak Ahmad ini. Nah, setelah itu ditangkapi terus itu dengan Mbak Putri itu ditangkapi ini, dia masuk Instagram, terus kami sudah di dalam Instagram itu sudah ditangani lah oleh mereka. Sebelum itu belum ketemu dengan Pak Otman. Lepas itu mereka menyarankan kalau bisa cepat pulang aja Pak, biar Udi sudah ditangani. Saya bilang kalau bisa saya memang harus ketemu dengan Pak Hotman, saya bilang. Hotman Paris itu. Lepas itu hari Sabtu yang sudah masuk hari Kamis lah, hari Kamis sudah masuk. Jadi hari Sabtu itu kebetulan saya tinggal Sabtu itu di Kopi Joni 2 itu, tolong nanti dikabari kalau orang itu dikabari Pak siapa itu datang. Itulah Bang, kami jumpanya dari Kopi Joni itu, terus ditanggapi oleh Pak Hotman Paris masalah ini. Nah, jadi dijelaskan itu tadi, terus itu dia tanya masalah otopsi. Ya masalah otopsi sudah tumpul, ada surat yang diberikan kan? Nah, terus itu dia minta nomor HP Bu Erlina itu, dia telepon, dia minta apa ini kronologisnya untuk hasil otopsi dikasih. Terus itulah dia menyatakan itu tadi. Di situ pun baru kami tanya di situ, bahkan anak kami itu udah hancur semua badannya. Di banyak tidak tahu itu. Oke Bang. Itulah. Oke, ini ceritanya kan Abang sudah sampai ke Jakarta dan Abang sudah ketemu Hotman Paris. Nah, terakhir Bang, harapan Abang dengan masalah ini tuh bagaimana Bang? Oh, kalau itu tadi Bang, kami menemui Pak Hotman Paris itu karena kan kami mau mencari keadilan. Itu aja untuk mencari keadilan. Jadi kemana lagi kami mau mencari keadilan? Nah, jadi kami cari itu untuk cari keadilan. Kalau untuk harapan saya ini Bang, ini kan sudah viral juga sampai kemana-mana. Ini polisi juga sudah sibuk sana kemari, bahkan kemarin ada juga kemari. Nah, jadi saya harapkan, ya saya minta segera pelakunya dapat tertangkap dengan dihukum dengan seberat-beratnya. Apa motif mereka itu menganiaya saya, membunuh anak saya? Itu aja intinya. Oke. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Saya jangan dimatikan dulu Bang, saya mau closing dulu Bang. Nah teman-teman, itulah obrolan saya dengan orang tua dari Ananda kita yang saat ini beritanya itu lagi viral di mana-mana teman-teman, dan kita semua pasti berharap ini cepat selesai dan kita doakan semoga Ananda kita husnul khotimah. Nah mungkin untuk sementara cuma itu dulu informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Saya Haryanto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.